teman-teman sangat familiar dengan teknologi. Saya sudah contohkan bahwa saat ini banyak sekali mempunyai aplikasi-aplikasi yang interaktif. Nah, pada poin 5 ini sebenarnya nanti mungkin kita akan sampai pada giliran minta tolong teman untuk men-share kepada kita semua. Ini aplikasi yang bisa digunakan untuk pembelajaran guna meningkatkan keterlibatan siswa. Itu 6, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Contoh adalah kegiatan-kegiatan perlombaan. Setiap kali ada perlombaan, hari ini Pak Marji minta izin karena mendampingin siswa kita yang masuk ke tingkat nasional untuk narasi agama Buddha ya. Nah, sementara yang untuk karikaturnya, narasi karikatur dia ada di Bali, Stefani ya? Stefani di Bali ya? Itu bagus sekali, saya lihat bagus. Hanya saat ini kan harus tatap muka. Dia nggak bisa dari Bali ke Jakarta untuk mengikuti ini. Nanti karena kalau masuk lagi ke Bali mau swab, jadi ingatnya harus swab. Bali lagi menilai. Kayaknya gagal, gara-gara swab. Udah kan Pak. Nah itu Stefani bagus sekali kan. Saya mengajak teman-teman ketika ada fasilitas teman-teman siswa kita itu tampil belajar mengeksplorasi diri, ikutkan saja. Karena ini bagian dari yang pengembangan potensi peserta didik. Mampu berkomunikasi secara empatik, efektif dan santun dengan peserta didik. Ini harus apa ya? Harus pintar-pintar kita. Kadang anak lebih galak daripada kita. Lebih galak. Tapi kalau saya lebih menggalaki, lalu apa bedanya saya dengan dia masalah kesantunan dan tata krama? Maka seringkali terima kasih kepada teman-teman yang juga sering mengingatkan jangan gitu kali Pak ngomong kepada siswa. Saya belajar banyak dari ingatan-ingatan itu. Karena poin 7 ini sangat penting. Ada orang tua yang semalam ngomongnya agak enak sekali ya mas, saya gara-gara mau sekolah. Tapi sudah. Saya katakan tanggal 8 kami sudah men-share mengenai syarat penerimaan rapor. Tapi Bapak tidak membaca itu. Karena sekarang last minute kita mengingatkan Bapak ngomongnya agak enak. Terus terakhir saya sampaikan begini, mari kita lakukan apa yang menjadi tanggung jawab Bapak lakukan, tanggung jawab kami lakukan. Nah gitu, akhirnya. Nah ini masalah ini, yang 7 ini. 8 melakukan penilaian dan evaluasi proses hasil belajar. 9 mampu menggunakan hasil penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar untuk peningkatan pembelajaran. Dan 10 mampu melakukan tindakan proaktif. 10 ini penting. Sangat penting. Mungkin kita diingatkan oleh Bapak Profesor Dr. Rahmat ini bahwa setiap kali kita setelah melakukan pembelajaran memang sebaiknya membuat refleksi atau paling tidak seminggu sekali supaya kita juga terus mempunyai peningkatan kompetensi. Oke. Nah, sekarang ada 2 sesi. Itu tadi latar belakangnya ya teman-teman ya. Kenapa Bu Eka nanti muncul, kenapa Bu ini sebenarnya kemarin mau saya cari gambarnya Bu Eka tapi saya nggak temukan. Saya mau foto Ibu tapi kok saya harus ke kapuk kan. Nah, apakah ada hubungan pemahaman atau hubungan antara penguasaan teori belajar dengan efektivitas pembelajaran? Nanti Bu Eka mau sharingkan, saya berharap nanti teman-teman memberikan sharing juga. Setelah itu baru saya memberikan juga sharing. Setelah itu nanti ada pusar 3, bagaimana alat peraga dalam pembelajaran meningkatkan daya serap siswa. Fungsi alat peraga. Nah, karena 2 kegiatan ini yang menjadi kegiatan penting pada pagi hari ini, maka di dalam daftar hadir kita tulis in-house training. Ini sebagai tindak lanjut dari analisis kami sebelumnya yang kami laporkan kepada dinas, agar apa hasil dari analisis ini ada follow up-nya. Dan kenapa ini didokumentasikan oleh Pak Yusuf dalam bentuk video? Karena nanti Pak Soeharto dengan Pak Amin yang nggak bisa hadir akan melihat proses ini. Lalu kalau proses ini memang sesuai yang diharapkan, akan di-share
di rayon 8. Nah, kalau misalkan memang itu memungkinkan, bisa saja UEK atau Pusartika nanti diminta untuk sharing di tingkat rayon. Jadi begitu teman-teman, runtutannya sehingga ini menjadi bagian yang sangat penting untuk kita sama-sama belajar bersama. Itu saja, terima kasih. Sekarang kita persilahkan kepada narasumber kita, Ibu Eka Adriani. Ibu pakai ini ya, sudah ya, sana ya. Buka masker dong. Oh, pakai ini kan? Boleh Pak. Ya. Ini kan Ibu Teti. Iya. Ini gimana nih Ibu Teti? Ya. Ya, teori belajar konstruktivistik ini menurut tokohnya, kalau saya tidak salah mengucap, Lev Vygotsky ya Pak ya, gitu ya Pak. Jadi mengatakan teori ini menitik beratkan pada pengalaman yang diterima oleh peserta didik dari pengalaman dirinya sendiri, kemudian keyakinannya yang nantinya akan diterapkan kepada objek atau peristiwa tertentu. Nah, seperti ini. Nah, ada beberapa poin dari teori konstruktivistik yang penting. Yang pertama adalah pikiran. Pikiran peserta didik atau siswa kita itu adalah yang paling utama, yang terintegrasi secara individu. Kemudian yang kedua yaitu pengalaman. Dan yang ketiga adalah pandangan goal free evaluation. Nah, ini yang sebenarnya agak-agak sulit kalau untuk kita butuh nilai langsung dalam setiap pembelajaran. Karena kalau konstruktivistik ini membangunnya membebaskan anak untuk mengeksplor pengalamannya sendiri tanpa adanya acuan atau tanpa adanya rubrik penilaian. Kemudian selanjutnya adalah interaksi antar kawan sejawat, dan ini yang terakhir yaitu ZBD, Zone of Proximal Development. Ini maksudnya adalah level pengembangan aktual dengan potensi anak itu terkadang jauh berbeda. Misalnya saya sebut A, pihak A terkadang lebih handal dengan materi belajar ini karena dia mengalami pengalaman. Karena misalnya saya langsung sini dulu saja, nanti baru saya contohkan. Jadi penerapan media pembelajaran peta menggunakan Google Maps seperti Gojek, Grab kalau dalam geografi. Saya tujuannya ini bisa dilihat dan dengan model discovery learning. Nah, saya contohkan balik lagi yang tadi Bapak Ibu. Jadi saya contohkan misal pengalaman si A sehari-harinya sudah sering menggunakan aplikasi Google Maps. Nah, kita pasti akan menemukan di satu kelas terkadang siswa yang betul-betul masih belum familiar dengan penggunaan Google Maps. Nah, ini yang dimaksud tadi, di mana pengalaman yang diterima oleh siswa yang sudah familiar dengan menggunakan Google Maps dengan yang belum itu pasti akan berbeda. Sehingga nanti masuk ke pemahaman si anak pun akan berbeda-beda. Ini di konsep seperti ini. Kemudian saya langsung ambil contoh di kelas saya dengan model discovery learning. Jadi kita mengajak anak-anak untuk menemukan hal yang dia suka terlebih dahulu, hal yang dia buat, yang dia pikir ini tertarik nih, saya mau nih coba. Nah, jadi ini mungkin untuk Pak Pur dan Bu Izin sudah pernah masuk di kelas saya. Nah, ini kebetulan laporan dari PKP saya. Jadi saat pembelajaran di kelas 10 IPS tahun lalu, dengan materi pembelajaran penerapan dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh dan sistem informasi geografi. Sebelumnya saya masuk tanpa memberikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Saya tidak memberitahu anak-anak tujuan belajar kita, tapi saya langsung memberikan stimulus kepada anak. Nah, siapa di antara kalian di sini yang sudah pernah menggunakan Gokar? Nanti ada lagi jawab saya Bu. Ada yang sudah pernah menggunakan Gojek, saya Bu. Kemudian saya sebut semuanya aplikasi yang berbasis dengan Google Maps. Nah, sudah banyak yang ramai menjawab saya Bu. Mereka sudah terbangun antusiasnya. Kemudian saya tambahkan lagi,
silahkan sekarang kalian keluarkan gadget kalian. Nah, mereka makin terbangun. Ketika mereka makin terbangun ini, kita ikuti mereka, kesenangan mereka, kesukaan mereka. Jangan kita beritahu dulu apa tujuan kita pembelajaran hari ini. Nah, ketika mereka sudah terbangun, sudah senang, ngapain bu? Kita bu penasaran, pada pakai HP penasaran. Nah, dengan membangun rasa penasaran itu, kita sudah menanamkan sedikit pemahaman dari teori konstruktivisme itu. Nah, kemudian barulah coba nak silakan kalian searching atau kalian kunjungi tempat di dunia ini yang kalian ingin kunjungi di dunia ini dimanapun. Bu, caranya gimana bu? Nah, ini untuk yang tidak familiar dengan Google Maps. Yang lain yang sudah ada, oh caranya gampang, tinggal ketik saja kotanya di mana. Misalnya saya mau ke Paris, ketik Paris, kemudian nanti akan muncul. Senang, ada rasa senang di hati anak-anak. Ya, ada boleh saya lanjut? Karena bisa sharingnya kok belajar lagi. Ya, jadi ada rasa senang buat anak-anak ketika mereka, oh saya mau Paris. Nah, sudah senang. Kemudian coba nak, kalau kamu sudah ada di situ, kan dia nggak ada. Coba pakai street view. Nah, ketika pakai street view, tampilannya pasti akan berubah Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa dilihat di Google Maps. Jadi nanti kita bisa melihat Menara Eiffel-nya benar-benar. Kemudian menggunakan kamera yang 360 derajat, jadi bisa berkeliling seakan-akan kita berada di situ. Nah, saat anak-anak sudah merasakan euforianya, oh senang, oh happy, barulah saya mencukupi tujuan dari pembelajaran ini. Jadi itu apa nak? Itu adalah penginderaan jauh, di mana kita bisa mencari informasi tanpa harus kontak langsung dengan objek tersebut. Kemudian lihat lagi unsur-unsur peta. Coba sekarang kamu lihat di unsur-unsur peta. Di yang tadi peta kamu screenshot, ada apa aja? Anak-anak cari tahu. Setelah anak-anak cari tahu, nah anak-anak sharingkan dulu. Setelah anak-anak sharing, baru mereka mau untuk unjuk diri ke depan. Kalau gitu sekarang ibu minta coba siapa yang mau unjuk diri untuk menjelaskan mana yang dari saya langsung bawa alat peraga juga. Mana di sini yang merupakan judul peta, komponen peta, mereka langsung unjuk diri dan mereka jelaskan. Seperti itu. Ini nah, terakhir ini yang di LKPD ini. Nah, sebenarnya kalau untuk yang konstruktif tadi seperti yang di awal, jadi sebenarnya ini free dari goal evaluasi. Jadi kita tidak berbasis kepada evaluasinya itu harus nilainya yang bagus, kemudian sesuai dengan apa itu pengertian peta, apa itu komponen peta, tidak seperti itu, tapi ini lepas. Jadi anak-anak boleh memberikan narasi atau pengalaman dari hasil belajar yang mereka alami barusan. Jadi mereka sudah menemukan apa saja di peta itu. Ini bila mana saya belajar di tatap muka. Ini tahun lalu. Kemudian ini ada link, atau mungkin ini linknya nggak aktif. Ini ketika saya BDR kemarin. Jadi ini model untuk pembelajaran yang saya gunakannya luring. Ya. Jadi di luar jaringan, di mana anak-anak sudah saya jelaskan, kemudian saya membuat proyek untuk anak-anak dikumpulkan kurang lebih 2 minggu dan videonya Pak Toto. Jadi anak-anak boleh mengumpulkan di luar dari waktu jam pelajaran tadi. Sama-sama Bapak Ibu sama-sama mengalami. Jadi intinya dari konstruktivitas itu adalah anak-anak mengalami, namun daya serap untuk pengalaman dari hasil belajar anak-anak berbeda-beda tergantung dari keseringan mereka menggunakan
menggunakan media-media yang ada. Gitu. Ya, ini karya Agustin. Ini sebenarnya sederhana, membuat peta, overlay peta sederhana dengan membuat peta dari HPS yang harusnya menggunakan kertas parkir, tapi karena keterbatasan bahan, alat dan bahan, saya instruksikan untuk menggunakan HPS, dan antusias anak-anak sangat baik sekali. Nah, ini dibuat dulu curah hujannya. Sebelumnya anak sudah men-searching data-data yang dibutuhkan untuk analisis kerawanan longsor di daerah Lembang. Kemudian struktur tanahnya. Tidak maksimal Bapak Ibu, karena seperti yang saya sampaikan di awal, ini teknik overlay sederhana, dan anak pun untuk menggambarnya hanya mereka-reka, dan tentu saja ini tidak akurasi. Tapi yang mau saya tanamkan di sini adalah anak-anak memahami, mengalami bagaimana caranya teknik overlay. Yang penting jadi nanti mereka buat dari apa itu kemudian ditumpang tinggi, nah anak-anak jadi paham, bisa mengambil kesimpulan, oh daerah ini ternyata rawan terhadap gempa, daerah ini 3 kali longsor dan ini tidak. Nah seperti itu. Kalau menggunakan pasir pasti akan berbeda. Terakhir Bapak Ibu, satu mungkin yang saya bisa sampaikan untuk model pembelajaran di software learning dan teori kognitif ini, di mana kalau kita ingin mencari nilai, benar-benar nilai kognitif anak dari pemahamannya, itu ini tidak digunakan, bukan tidak digunakan sih ya, maksudnya tidak dianjurkan, karena teori ini itu adalah teori pembelajaran yang melepaskan anak untuk mengeksplorasi dirinya sendiri, pengalaman dirinya sendiri, untuk anak menemukan pemahaman terhadap dirinya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu, di materi pembelajaran saya geografi, tentunya untuk di pembelajaran Bapak Ibu semua pasti akan berbeda-beda. Demikian yang dapat saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesalahan pasti dari saya. Karena ya Bu Eka ya, terima kasih. Saya juga nggak menyangka prosesnya bagus. Yang disampaikan oleh Bu Eka, teman-teman, ini merepresentasi diri kita, karena secara untuk keseluruhan supervisi yang kami lakukan, teman-teman, proses pembelajarannya luar biasa, sangat luar biasa. Hanya kekurangannya menurut saya adalah publisitas. Di website Sekolah Cinta Kasih Searching, kalau kita lihat sedikit sekali, miskin sekali. Maka kemarin saya diskusi dengan Pak Dani untuk mengeksekusi secara unit bagian SMA akan dikelola oleh Pak Riyandi. Ini adalah salah satu contoh bagaimana harus kita publisitaskan, publikasikan. Bu Heni bisa memberikan tanggapan, Bu Heni, atas apa yang disampaikan oleh Bu Eka tadi. Mau pakai ini? Nggak usah deh Pak, takut loh. Silakan. Nggak usah Pak, dari sini aja. Ya. Tadi yang seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Eka tadi itu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Harto waktu kemarin ada rapat tim penjamin itu. Memang secara visual juga menarik. Kemudian kemarin itu Pak Harto memang menekankan bahwa guru-guru itu diminta untuk membuat pembelajaran yang
interaktif dengan siswa, dan tadi Bu Eka juga sudah membuat pembelajaran yang interaktif dengan siswa melalui tadi membuat peta ya, kemudian siswa diminta menyimpulkan, memperkirakan sendiri curah hujan di suatu daerah. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Bu Eka itu sedikit yang ditambahkan oleh yang diminta Pak Harto kemarin. Memang betul seperti yang dikatakan Pak Pur ya, tidak ada yang video yang bisa di-share keluar untuk mengetahui bahwa sekolah kita sudah melakukan beberapa hal yang bagus sesuai dengan itu, dengan yang diharapkan oleh pengawas. Saya rasa mungkin nanti Bu Tika juga akan lebih bagus lagi sehingga bisa di-share lagi ya. Terus itu, dan yang diminta oleh Pak Harto karena kita juga mau akreditasi adalah dokumentasi ya Bapak Ibu. Jadi dokumentasi tadi Bu Eka sudah membuat dokumentasi. Mungkin nanti kita juga setiap guru mungkin diminta dokumentasi pembelajaran kita untuk akreditasi nanti. Oke, terima kasih Bu Heni. Bu Rina akan memberi masukan. Terima kasih untuk kegiatannya Bu Eka, itu menarik sekali ya. Jadi memang anak-anak itu akan sangat tertarik kalau memang pelajaran yang diterima oleh mereka itu menggunakan hal-hal yang biasa mereka yang ada, yang seperti misalnya menggunakan handphone itu kan memang mereka senang banget. Jadi ada ketertarikan lebih dan juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang kekinian ya. Jadi bentuknya bukan hanya dua arah tapi juga searah, tapi memang harus semuanya terlibat gitu. Jadi bagus banget Bang Eka. Teman-teman yang lain juga pasti punya metode-metode yang berbeda-beda juga dan lebih menarik lagi. Memang sayangnya kita tidak ada publikasi keluar. Itu aja Pak. Terima kasih Bu Rina. Teman-teman yang lain akan ada yang memberi masukan, tanggapan silakan. Ini yang saya minta memberi masukan tadi seperti Bu Heni, Bu Rina belum kita atur itu. Ini spontanitas loh. Artinya memang dari kejujuran mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Bu Eka. Terima kasih ya Bu Eka ya. Bu Eka memberikan pembelajaran kepada kita. Saya sendiri juga melihat wow banget gitu. Dan Bu ini boleh nambah Bu Eka? Iya, boleh nambah. Boleh nambah nanti Bu Eka. Oke, Bu Santika akan mempersiapkan Santika. Pak Kornel saya yakin belajar tentang konstruktivisme. Nah mungkin nanti kemarin sebenarnya sekitar awal kami meminta Pak Kornel untuk mengangkat satu teori belajar. Nah mungkin setelah ini Pak Kornel bisa mempersiapkan satu topik. Kebetulan juga sedang menyelesaikan S2 ya. Pak Ben juga sedang menyelesaikan S2. Banyaklah teman-teman yang sedang berproses bisa nanti diserahkan. Berarti mau memberi masukan? Tanggapan? Oh, udah. Silakan. Gak usah Bang, pakai itu. Ya kelihatan dari sana nanti Pak ya, dari kedengaran. Gitu. Depan Bu. Biar kelihatan kamera. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kegiatan ini sudah sangat bagus ya Pak Pur untuk sharing ke teman-teman. Mungkin semua juga punya caranya masing-masing, tapi Bu Eka mewakili kita semua untuk memberi masukan-masukan yang positif ya, kegiatan pembelajaran yang mungkin bisa kita lakukan kepada anak-anak didik kita agar kegiatan pembelajaran daring bisa berjalan lebih bervariatif gitu. Apalagi kan anak-anak mungkin kegiatan pembelajaran daring ini mereka jenuh sekali ya kan, karena tidak bertemu langsung dengan teman-teman ataupun guru. Jadi memang pintar-pintar kita harus memilih media atau metode pembelajaran yang lebih bervariatif lagi agar anak-anak bisa lebih bersemangat lagi. Tadi contoh dari Bu Eka itu sangat menginspirasi ya. Mungkin teman-teman yang lain juga mungkin ada, tapi bisa di-share aja nanti kapan-kapan ya. Mungkin Pak Pur juga punya metode atau media pembelajaran yang lebih menarik. Jadi kita sama-sama belajar di sini bagaimana caranya untuk membuat kegiatan pembelajaran daring lebih lebih bervariatif, lebih interaktif lagi.
Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, Bu Sartika sudah siap. Kalau sudah siap, oh belum. Nah, udah. Jadi sejarah udah nih. Terima kasih Pak Bo. Nah, secara umum saya lihat tadi Bu Eka tadi sudah mengaplikasikan teori konstruktivisme dalam teori pendidikan. Kalau kita melihat tokoh-tokoh memang itu ada banyak dan setiap orang itu ya punya kekasan masing-masing. Nah, menurut saya sebenarnya bukan soal teorinya itu, tapi prakteknya kadang-kadang. Nah, kalau di filsafat kita tahu itu memang teori konstruktivisme itu banyak di Inggris, di Jerman begitu ya. Kadang-kadang teori itu muncul di suatu tempat, ketika diaplikasikan di suatu tempat itu sesuatu yang berbeda untuk kebijaksanaan. Makanya yang WK tadi ya sudah menerapkan teori yang seperti itu. Memang nanti dalam setiap pembelajaran itu akan berbeda-beda. Ya, di sosial saja mungkin akan berbeda-beda bagaimana penerapannya. Nah, itu mungkin butuh kebijaksanaan dari setiap guru. Itu saja mungkin komentar saya. Terima kasih. Ya Pak. Ya, itu tadi dari sisi filosofisnya, filsafat konstruktivisme. Memang betul yang dikatakan Pak Kortan begitu banyak ya. Saya sedang membaca buku 150 tokoh pakar pendidikan yang mempengaruhi dunia. Saya pinjam di perpustakaan. Dan memang sebuah teori muncul karena kebutuhan situasi saat itu. Kontekstualnya itu memang harus ditangkap. Itu substansinya. Silakan Bu Sartika. Sekarang kita akan melihat, menyaksikan sekaligus menikmati bagaimana Bu Sartika memaparkan alat peraga dalam konteks efektivitas pembelajaran. Silakan Bu Sartika. Tepuk tangan dong. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya Bapak Ibu, di sini saya diberi kesempatan untuk sharing tentang media pembelajaran, dan saya yakin Bapak Ibu juga media pembelajarannya lebih bagus dari saya juga. Untuk media pembelajaran yang saya paparkan ini sebenarnya sudah sering dilakukan sebelum pandemi pun sudah, khususnya untuk pelajaran IPA. Jadi memang yang ini, aplikasi ini dikhususkan untuk pelajaran yang IPA seperti fisika, kimia, biologi, kebumian, disiplin. Jadi ini saya ngambil materinya tentang gerak parabola. Gerak parabola itu kalau praktikum di lapangan agak susah Bapak Ibu. Jadi kita pakai media. Kalau di lapangan kita harus bawa meriam dulu, gitu kan? Jadi susah. Jadi pakai aplikasi seperti ini. Ini bisa diatur atau tuh tolong Bapak tuh bantuin. Ini harus diisi di WK. Masanya bisa diganti-ganti. Misalkan masanya 3 kg. Nah, 3 kg. Terus sudutnya bisa diubah, sudutnya 30 atau 60 derajat. Dan terus kecepatannya bisa dirubah-rubah. Di 18 aja Mas. Dan terus yang tombol merah Pak, tombol merah. Jadi bisa dilihat jangkauan terjauhnya berapa. Tinggal dirubah-rubah saja Bapak Ibu. Kalau kita praktikum, kita rubah di sudutnya sama masanya. Jadi untuk KD yang ini, untuk menghubungkan apakah ada hubungan antara massa dengan sudutnya, dengan jangkauan terjauhnya gitu Bapak Ibu. Bisa juga kita lihat sekalian mengajarkan anak-anak untuk proyeksi vektornya juga. Jadi sudut X, sudut Y-nya kayak gimana. Juga bisa. Tuh. Cuman kekurangannya aplikasi ini,
Tidak semua materi ada di dalam. Tidak semua materi. Tidak semua materi pembelajaran bab kita itu ada di dalam. Hanya sebagian saja. Dan tidak semua mata pelajaran, hanya yang eksak aja. Matematika, kimia, biologi, dan kimia. Olahraga bisa. Olahraga juga bisa. Jadi nanti kalau kalian biasanya Lempar tebing bisa tuh. hasilnya ini dibuktikan Bapak Ibu, jadi kan ada jarak yang ditempuh. Nanti dimasukkan ke dalam rumus, benar nggak hasilnya segitu. Terus nanti titik terjauhnya, nanti dimasukin ke dalam rumus, benar nggak segitu. Gitu. Kalau untuk yang proses pembelajaran pandemi sekarang kan kita yang IPA ya khususnya itu susah untuk melakukan praktikum. Jadi kita praktikumnya secara online seperti ini. Di rumah pakai aplikasi ini. Itu Bapak Ibu, jadi hanya itu aja sih yang saya sharingkan. Karena sebenarnya Bu Ismi dan Pak Toto pun sudah mengerti aplikasi ini. Jadi saya nggak usah jelaskan juga sebenarnya sudah mengerti. Terima kasih Bapak Ibu, hanya itu aja yang tahu. Terima kasih Kakak menartikan. Bu Ismi tadi disebut namanya, mau nambahkan? Silakan. Bisa pakai apa aja? Mau pakai ini Bu, depan. Nggak usah Pak, saya sudah bisa. Ya. Depan dulu. Depan dong. Ya. Dikasih nasi kuning. Biar semangat tuh ya. Walaupun nggak jadi kembali semangat dong. Ya, Bapak Ibu, mungkin saya cuma menambahkan sama ya, kalau untuk di pelajaran saya juga sama. Kita banyak aplikasi sebenarnya yang bisa kita pakai di dalam pembelajaran dan itu gratis. Cuma terkadang cuma terkadang aplikasi itu kita belum bisa dalam hal menggunakannya. Karena ada kendala dengan bahasanya. Jadi terkadang tuh kalau saya sih ya, aplikasi itu kalau nggak bahasa Inggris, saya pernah ketemu pakai bahasa Jerman. Jadi tulisannya itu tulisan Jerman atau Rusia gitu, ngerti di saya mah ya. Jadi ya itu saya sering terkendala di situ. Cuma kalau untuk di kami sih emang selama pandemi ini aplikasi seperti Flash ya, kalau di kita kan ada Flash yang biasanya di Kemendikbud itu suka diberikan di websitenya, itu banyak tuh Flashnya. Nah sekarang kita bisa menggunakan itu untuk mengaplikasikan praktikum yang emang seharusnya ada yang nyata, tapi karena kita tidak bisa bertatap muka sehingga ya kita bisa meminta anak untuk menggunakan aplikasi tersebut. Gitu sih. Oke, terima kasih. Oke, satu lagi, Pak Toto. Ya, Pak Toto sambil tidak Mau pindah lagi. Yang eksak selain Bu Ismi, Pak Toto, Bu Sobi. Silakan Bu Sobi. Berikan tanggapan atau penguatan terhadap alat peraga, terutama di era pandemi seperti sekarang ini. Terima kasih Pak Bu. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Saya hanya ingin menambahkan sedikit aja. Tadi aplikasi yang Bu Sartika berikan itu saya baru tahu malah. Saya nggak diajak diskusi ini. Jadi kami sedang mendekat tuh. Sebenarnya kalau untuk materi saya semester 1 ini saya karena nggak dapat materi dimensi 3 dan Ibu Isni yang program linear karena diajarkan oleh Bu Isni, jadi saya semester ini mah tidak menggunakan media Ibu Sartika. Terus kok saya kenapa? Ini kamu kaki. Itu gara-gara nasi kuningnya kurang. Saya nggak mau nasi kuning lagi Bu. Gitu. Jadi sebenarnya untuk pelajaran eksak itu banyak banget ya aplikasi-aplikasi yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya GeoGebra kalau di matematika. Tapi mungkin tahun depan saya pakai Pak. Oke.
Kalau untuk dimensi 3, karena kan tahun ini menggunakan materi esensial khusus pandemi. Terima kasih Mbak Bu. Bu Rina atau Bu Heni mau memberi tanggapan yang disampaikan Bu Sartika? Yang sudah Pak. Yang lain mungkin. Teman-teman yang lain, siapa aplikasinya banyak? Iya sih. Iya memang. Sudah menggunakan ya? Punya Lobster? Sudah. Masa mau memberi tambahan? Harusnya nggak ada sih Pak. Oke. Lanjut ya. Bu Eka mau memberi tanggapan ini? Bukan itu kayak. Oke, terima kasih. Teman-teman begini, konteksnya saya akan mengingatkan kembali. Terima kasih ya kepada Bu Sartika. Saya yakin seperti yang disampaikan teman-teman, yang disampaikan Bu Sartika, bahwa dalam proses pembelajaran teman-teman sudah menggunakan aplikasi, menggunakan media-media pembelajaran yang berbasis teknologi. Memang satu hal harus kita akui, dalam banyak hal kita masih harus meningkatkan bagaimana menggunakan itu karena ada keterbatasan bahasa. Nanti kalau ada keterbatasan bahasa Mandarin, kita punya Lose Adi, punya Lose Mul yang bisa membantu. Mengapa ini diangkat? Di rayon di sekolah binaan Pak Soeharto itu selama daring penggunaan alat peraga itu sangat minim. Artinya apa? Kesulitan guru di dalam memanfaatkan alat peraga. Di dalam identifikasi persoalan di 8 standar nasional pendidikan, terutama standar proses pembelajaran, penggunaan alat peraga wajib tetap digunakan, malah atau justru ketika situasi pandemi seperti sekarang ini. Nah, ini adalah sebuah tantangan. Tadi Bu Sartika sudah memberikan satu contoh dengan aplikasi atau program flash ya. Dengan program flash itu memang tidak mudah, tapi rupanya sudah ada, tapi bagaimana menggunakan itu butuh pembelajaran. Nah, karena itu maka teman-teman, jika ada yang mengikuti pelatihan dan itu memang perlu di-sharekan, penting disampaikan kepada teman-teman yang lain, bisa disampaikan kepada pengelola supaya difasilitasi. Ini adalah kejadian program pengembangan diri kita. Itu yang pertama. Itu saja dua topik ini. Saya yakin ini sangat bermanfaat sekali. Paling tidak menginspirasi kita semua untuk di tengah pandemi terus meningkatkan kualitas kita. Next Pak Yandi. Saya akan langsung saja ini. Tadi Pak Kornel menyebut banyak sekali tokoh yang mempelajari atau mendalami konstruktivisme, dan itu betul. Ini salah satu Jean Piaget mengatakan belajar adalah proses perkembangan yang dicapai sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Ini hanya salah satu contoh saja. Kenapa ini penting? Landasan teori ini memberikan kerangka, teman-teman. Ingat, kita ini ada di ranah ilmiah, maka apa yang kita lakukan harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mengajarkan kepada siswa-siswa kita bagaimana menulis dalam karya tulis ilmiah. Sesungguhnya itu adalah latihan bagaimana berpikir secara ilmiah, sehingga ini mengeliminasi cara berpikir baperan. Nah, kan begitu. JPAC ini mengatakan bahwa yang namanya belajar itu proses perkembangan. Kalau seorang siswa tidak mengalami perkembangan, berarti nggak ada proses belajar, kan begitu. Maka belajar apapun, KB apapun, indikator apapun, setelah pembelajaran selesai harus ada perkembangan yang bisa diukur. Entah itu kognitif, entah itu psikomotorik, entah itu afektifnya, harus bisa. Kalau tidak bisa diukur, nggak dapat perkembangan, berarti siswa itu nggak berproses dalam belajar. Ada sesuatu yang harus dicari akar persoalannya apa, nanti follow up-nya apa, dan itu rupanya sesuai dengan perkembangan. Konsekuensinya apa? Guru harus tahu tahap perkembangan siswa dan karakteristik setiap tahap. Teman-teman, saya termasuk salah satu pengintip sebenarnya, suka ngintip saya. Saya itu ngintip di MTK, Majelis Pendidikan Katolik. Saat ini sudah tren besar sekali sekolah Majelis Pendidikan Katolik untuk membuat sebuah
terobosan yang namanya pura personalis atau home visit, dan kita sudah melakukan. Sesungguhnya untuk yang pertama, guru tahu perkembangan karakteristik siswa itu dari situ. Dan ketika saya mengikuti itu, saya membaca bukunya, kita sudah melakukan. Hanya saja kekurangan kita satu tadi, publisitas kita kurang. Maka saya bergetar sekali. Saya panggil Pak Rianti, saya ajak ngomong, saya bicara, ini harus diskusi. Kita ini hebat loh, Bu. Saya ngelamun. Kita ini hebat loh, Bu. Hanya publisitasnya yang kurang. Kalau kita ini belum publisitasnya, maaf nih, seperti sekolah-sekolah yang saya lihat, waduh, jangankan cari 3 kelas, cari 6 kelas itu gampang. Saya optimis banget. Banyak prestasi, banyak proses pembelajaran di dalam kelas, banyak praktek-praktek pengembangan diri tidak kita publish. Maka ini harus dilakukan. Saya ngajak ngomong Pak Riyandi ini sebagai salah satu indikator beliau. Iya dong, saya bilang. Apa yang dilakukan teman-teman harus diwartakan. 2, konsekuensinya tahap perkembangan lebih maju tidak akan dicapai siswa sebelum ia menguasai tahap sebelumnya. Yang Bu Sofi tadi sampaikan mengenai KD prasyarat, KD esensial, ini sebenarnya masuk di sini. Jadi siswa tidak akan bisa masuk ke level berikutnya sebelum level sebelumnya selesai. Ini sebenarnya teori ini. Kalau saya amati dari tugas-tugas yang dibuat oleh Lause Adi, Lause Mul, dari video Classroom itu kan pentahapannya jelas banget gitu. Maka kenapa lalu guru itu ngopiak-ngopiak itu apa ya? Ngejar. Ini harus diselesaikan, karena kalau ini nggak diselesaikan dia nggak bisa ngikut ini gitu. Ini teori ini mengatakan begitu, dan mungkin kayak seperti teman-teman nggak menyadari bahwa ini ada dasar teorinya, dan sekarang kita sampaikan, dan ini harus diketahui, disadari bahwa ada dasarnya. Tadi Bu Heni menyebut bahwa ada dokumentasi, dan untuk proses akreditasi nanti model barunya banyak wawancara lebih pada pemahaman. Mengapa Bu Rini melakukan ini? Bu Rini harus tahu. Kalau Bu Rini nggak tahu, itu skornya kecil, Bu. Berarti Ibu melakukan sesuatu yang Ibu nggak tahu. Kalau Ibu melakukan sesuatu yang Ibu nggak tahu, bagaimana anak bisa tahu? Jangan-jangan anak nggak tahu kalau dirinya nggak tahu, bingung jadinya. Kan gitu. Ini pentingnya. Ya 3, jika terjadi pengajaran tidak sesuai dengan karakteristik siswa atau materi sebelumnya tidak dikuasai prasyarat, maka siswa akan merasa asing, tidak terlibat, cuek. Lihatlah, anak-anak yang cuek. Contoh ya, anak kita yang tersayang, Justin misalkan, itu pasti dia mengalami keterasingan. Dia nggak bisa terlibat satu masalah keluarga apapun. Nah, tadi Bu Eka menyampaikan sebuah model yang penting. Pertama, anak itu senang dulu, dan itu memang kuncinya. Kalau anak sudah senang, kita mau bawa kemana, anak itu akan ngikut. Kalau anak di awal sudah gak senang, sudah dia ingin tiduran dan tertidur, dipanggil-panggil gak muncul. Kalau sudah selesai dia masih ada. Sampai 2 hari masih ada. Ada kelas-kelas tertentu kita amati anaknya gitu ya, Bu ya. Nggak tahu kemana gitu. Iya. Dan ini menjadi keprihatinan orang tua. Ada orang tua ngomong saya, Pak, harus dipaksa anak. Saya harus bilang, saya nggak serta-merta mengikuti apa yang dikatakan orang tua. Kita harus paksa anak. Ibu minta kami memaksakan anak untuk seperti yang ibu mau, tapi ibu mendorong tidak. Kalau kita paksa dengan tekanan yang keras, kita ngeri depresi. Terus nanti dia melakukan sesuatu yang di luar harapan kita, kan ngeri. Oke. Terakhir, teorinya Brunner, ini saya munculkan 2 teori. Belajar sebuah proses yang membuat siswa semakin mampu memaknai pengalaman dengan menggunakan bahasa dan penalaran. Dia menggunakan pemeranan ikonik, simbolik, juga istilah penting. Maka Brunner ini mengatakan, kalau kita mengajarkan sebuah materi yang betul-betul baru, itu guru itu harus banyak membuat sebuah peran. Inilah alat peraga pentingnya. Nah, ini, oke. Level yang paling tinggi di sini adalah simbolik. Anak mampu membahasakan, menarasikan apa yang dia alami, dia rasakan. Maka kalau ada anak jujur, seperti Ken, siapa yang tempoh hari dengan kita agak Annie,
dia jujur, dia bisa membahasakan, itu bagus. Hanya cara membahasakannya ini yang belum pas, kan gitu. Oke, itu teman-teman kesimpulannya bahwa teori belajar itu memberi kerangka berpikir kepada guru apa yang harus disampaikan dan bagaimana cara menyampaikan ini. Nah, ini teori pembelajaran memberikan kerangka ini. Maka tadi Bu Sartika dan Bu Eka dengan sangat jelas kerangkanya. Pertama adalah membuat anak senang dulu, membuat anak penasaran dulu. Kalau dalam bahasa filsafatnya adalah fascinoso, ya Pak ya. Terpesona dulu dengan guru, maka dia akan ngikut. Buatlah siswa terpesona dengan kita. Setelah itu kan Bu Eka mengatakan searching. Ini kan sebuah proses apa? Pencarian. Setelah itu adalah dia membuat sebuah rumusan, membuat sintesa, menyimpulkan. Setelah menyimpulkan, dia menerangkan, mempresentasikan. Setelah dia mempresentasikan, dia membuat refleksi terakhir tadi. Dengan cara apa? Mengerjakan LK. Itu bagian dari refleksi. Nah, jadi konstruktivisme yang dibuat oleh Bu Eka itu dari awal sampai akhir sebenarnya membentuk satu kesatuan utuh yang banyak. Tokoh memang belajar itu seperti itu. Karena itu sekali lagi kata lalu yang Bu Sartika tadi menampilkan sebuah proses mengalami walaupun itu daring. Ini penting. Experience learning dengan menggunakan aplikasi ini penting. Dua, teori belajar menuntut guru memahami karakteristik siswa dan materi. Tiga, teori belajar itu sebagai proses perkembangan maka dibutuhkan yang namanya intervensi desain perencanaan. Kalau kita nggak ada intervensi kepada anak, saya yakin pembelajaran nggak terjadi. Yang terakhir, saya berharap para rekan guru memahami teori belajar dan kreatif mendesain pembelajaran dengan alat peraga. Oke, itu pertemuan hari ini terkait dengan dua topik ini. Kalau nggak ada pertanyaan atau tambahan, saya akan meminta rekamannya di off kan. Ada nggak yang mau memberikan masukan terakhir dari dua ini? Salah TV, oh ya silakan. Pakai ini sekarang sini supaya kelihatan. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Dari sini ya. Terima kasih Bapak dan teman-teman semuanya, luar biasa sekali. Masukan-masukan tentang pembelajaran yang saya yakin sebenarnya teman-teman sudah melakukan. Ya, memang kita kalau dilihat kreativitas teman-teman itu luar biasa sekali. Tapi sangat disayangkan memang publisitas kita tidak ada. Itu yang kurang. Kalau saya misalnya melihat ya, saya memang bukan orang yang aktif di media sosial memposting. Bisa dilihat bahkan anak-anak suka tanya, Ibu IG masih aktif gak sih? IG masih gak sih? Karena memang saya udah lama banget gak pernah posting. Sayang sekali kalau kita lihat saya bandingkan misalnya saya pribadi membandingkan teman-teman di SMA dengan teman-teman postingan dari SD, dari SMP, SMK itu mereka banyak sekali yang memposting kegiatan pembelajaran. Ada foto-fotonya di dalam kelas, ya, foto kegiatan kegiatan di dalam kelas sama anak-anak saat daring ini. Tapi kalau di teman-teman rekan-rekan SMA kayaknya nggak ada ini. Postingnya ada lagi jalan, lagi di luar gitu. Tapi sayang banget kalau kita tidak memposting kegiatan, mengabadikan kegiatan yang seperti itu. Jadi mungkin bisa kita kumpulkan nih, mumpung akhir semester ini, kita kumpulkan yuk kegiatan-kegiatan kita. Serianti nanti bisa bantu untuk membuat videonya. Jadi kegiatan pembelajaran SMA Cinta Kasih semester ganjil ini, gitu. Bagaimana Pak? Belajar? Masukan dari saya, terima kasih.